dulu waktu proyek B35 dikerjakan di Indonesia, itu sudah mulai banyak gangguan-gangguan yang mengganggu pemerintah dalam kebijakan tersebut. Kemudian ditingkatkan menjadi B40 dan nanti di Juli 2026 ini ya proyek tersebut akan meningkat dan diresmikan B50. Itu artinya teman-teman, dengan kondisi sumber daya alam minyak Indonesia akan menjadi nol impor solar. Yang selama ini teman-teman tahu ya, impor solar itu dari mana? Ya dari Singapura. Nah, kemudian ini akan menambah nilai tukar rupiah di Indonesia dan akan memperkuat. Kemudian setelah itu teman-teman ya, akan diresmikan proyek baru yaitu Dimentil Ether DME. Yang selama ini kita kampanyekan ya sudah didengarkan oleh pemerintah, dan pemerintah akan melakukan transisi dari LPG yang diimpor dari Amerika Serikat menggunakan batu bara yang itu merupakan hasil tambang yang melimpah di Indonesia melalui proses gasifikasi menjadi Dimentil Ether. Ini akan menggantikan posisi LPG yang selama ini impor menggunakan posisi DME yang menggunakan sumber daya alam Indonesia, dan ini akan sangat menguatkan nilai tukar rupiah di Indonesia. Dan kita kembali ke belakang ketika Bapak Menteri ya Bahlil itu masih menjadi Menteri Investasi, belum menjadi Menteri SDM. Nah, waktu itu sudah dimulai ya didorong untuk arah ke gasifikasi. Namun teman-teman, karena tekanan politis yang sangat kuat, level internasional yang menekan, akhirnya proyek tersebut gagal sehingga kemudian investor cabut dari Indonesia ya. Dan kali ini teman-teman, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini tentu tidak akan dibiarkan sampai dengan investor mengalami tekanan. Pasti teman-teman ya, secara politis Bapak Prabowo Subianto sudah bisa membaca di mana yang terganggu dengan bisnisnya ya yang berupa LPG, yang kemudian akhirnya dengan langkah-langkah politis yang akurat, presisi, mereka yang mengganggu kepentingan Indonesia ini memaksimalkan potensi dalam swasembada energi. Mudah-mudahan bisa diatasi semua. Dan kita sebagai masyarakat, kita harus selalu mendukung pemerintah dalam hal yang baik. Pertanyaannya, apakah swasembada energi ada korelasinya dengan kegaduhan yang terjadi di Republik ini? Mari kita pikirkan bersama-sama. Kali ini salah satu tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf Kalla. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa di sosial media ya, beberapa hari ini ya, belakangan ini sering muncul nama Bapak Yusuf Kalla dibicarakan di berbagai topik. Ada yang membicarakan Bapak Yusuf Kalla adalah tokoh provokator. Kemudian ada yang membicarakan bahwa Bapak Yusuf Kalla adalah dalang ya di balik kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa tahun silam ya, termasuk di Sulawesi, di Poso, kemudian di Manado. Lalu kemudian beberapa nama yang menyebutkan bahwa Bapak Yusuf Kalla terlibat nih teman-teman dalam kasus dugaan ya mendanai ya Roy Suryo CS, yang kemudian akhirnya Bapak Yusuf Kalla pun melaporkan hal tersebut, dan ini menjadi bahasan hangat di sosial media. Lalu seperti apakah korelasinya? Ya, mudah-mudahan dengan konten yang sederhana ini kita bisa melangkahkan pikiran kita ke solusi dan ke arah ya, ke arah clue yang paling menarik dan kemudian membuat kenapa Bapak Yusuf Kalla seperti ini. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ke MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo, yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Nama JK sendiri tentunya relatif sangat dikenal oleh masyarakat karena beliau adalah mantan wakil presiden dari presiden ke-6 dan mantan wakil presiden dari presiden ke-7 Republik Indonesia. Yang mana teman-teman, ini semua adalah banyak hal yang sudah dilakukan di negeri ini. Nah, tahukah teman-teman bahwa Bapak JK merupakan inisiator utama terjadinya impor LPG dari Amerika Serikat ke Indonesia, yang mana waktu itu Indonesia masih menggunakan minyak tanah yang kemudian akhirnya secara besar-besaran itu dikonversi menjadi LPG, sehingga kemudian akhirnya menekan nilai tukar rupiah. Nah, peran Bapak Yusuf Kalla di sini menurut teman-teman adalah peran yang baik atau peran yang buruk? Teman-teman tuliskan di kolom komentar pendapat teman-teman, akan kita diskusikan bersama-sama ya. Kita melangkah ke beberapa hari yang lalu, nama JK sempat muncul oleh Rismon Hasyolan Sianipar ya, yang kemudian
akhirnya Rismond Hasyolan Sianipar dilaporkan oleh Bapak Jusuf Kalla terkait dengan dugaan bahwa Rismond Sianipar menyebutkan Bapak JK menjadi dalang ya, yang membiayai bahkan sampai dengan miliaran rupiah. Dan akhirnya laporan tersebut ternyata belum diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait permasalahan teknis, yaitu bahwa video tersebut bukanlah video yang asli, melainkan video AI. Dan tidaklah lazim dalam hukum apabila laporan tersebut didasari dengan pembuktian yang mana videonya sendiri adalah bukan video asli alias AI. Nah, dari apa yang terjadi tersebut ini memancing pikiran masyarakat yang kemudian mengarah apakah Bapak JK sebenarnya terlibat atau enggak ya. Kemudian kayaknya sih terlibat sih ya, karena ada sesuatu nih teman-teman ya yang mungkin difikirkan oleh para influencer ini, sehingga kemudian akhirnya ini menjadi satu isu hangat di masyarakat. Namun kali ini teman-teman, saya tidak ingin menyoroti hal ini, namun lebih kepada hal-hal yang lebih proper, yaitu misalnya teman-teman ya, Wakil Ketua DPD RI yang bernama Bapak Tamsil juga menyebutkan dalam sebuah pertemuan ya, yang salah satunya disebutkan nama Jusuf Kalla, yang kemudian ini teman-teman mengarah kepada makar atau ingin menginspekmen Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga kemudian hal ini menjadi penting dan serius, dan ini harus menjadi perhatian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal aparat penegak hukum. Karena yang namanya makar, kemudian upaya untuk menggulingkan presiden yang secara non-konstitusi atau inkonstitusional, ini jelas melanggar hukum. Bukan sekedar bahwa ini merupakan demokrasi, biarkan saja, toh juga nggak akan berhasil, tetapi lebih kepada didikan bagi masyarakat Indonesia agar supaya tidak mudah dalam melakukan upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Karena pemerintah sendiri dipilih oleh rakyat sebagian besar, sehingga kemudian rakyat yang mencintai dan menjadikan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, ini pasti akan mengalami sebuah dilema pikiran. Terjadi sebuah ucapan yang mungkin tidak pas di hati masyarakat, lalu memunculkan komentar-komentar di sosial media. Nah, seperti komentar-komentar yang saya tampilkan ini teman-teman, ini merupakan contoh komentar yang lahir dari masyarakat yang kemudian kecewa dengan pejabat publik di Indonesia selevel Wakil Ketua DPD RI loh, yang seharusnya bisa memberikan sesuatu yang dingin, sesuatu yang adem, malah menakut-nakuti teman-teman, menakut-nakuti seolah-olah bakal terjadi chaos, yang kemudian akhirnya posisi presiden itu akan digantikan oleh posisi wapres, yang bahkan mereka mengatakan ini adalah hasil dari wapres anak haram atau seperti apa, seperti video-video yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Nah, apakah seperti ini merupakan hal-hal yang identik dengan negarawan? Menurut saya sama sekali tidak. Dan teman-teman semua mengetahui tentang tujuan daripada semua ini, bahwa Indonesia ketika melakukan swasembada energi, tentu pemerintah yang berani melakukan itu akan berhadapan teman-teman dengan siapa? Dengan mafia. Kita flashback lagi ke beberapa tahun silam saat Bapak Bahlil yang saat ini menjabat sebagai Menteri SDM dulu masih menjadi Menteri Investasi. Jadi waktu itu teman-teman, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo sebenarnya sudah ingin ya melakukan transisi ataupun melakukan perubahan ya, yang tadinya menggunakan LPG lalu menggunakan batu bara sebagai pengganti daripada LPG, yang mana kemudian ini bisa menggantikan dan menekan yang namanya impor dari Amerika Serikat, dan ini bagus bagi pemerintah. Nah, kembali ke masa lalu itu, kenapa kemudian proyek itu menjadi proyek yang berhenti, artinya tidak lanjut ya. Perusahaan-perusahaan yang dulu menginvestasikan uangnya di Indonesia untuk pembangunan hal tersebut, ini mengatakan akan fokus ke energi yang lain. Nah, apakah kemudian pernyataan tersebut logis atau sesuai dengan hal yang sudah dilakukan dengan investasi yang begitu besar? Menurut saya teman-teman, ini bukanlah hal yang logis, tetapi ada intervensi besar yang mengintervensi sampai dengan perusahaan ini akhirnya cabut dari Indonesia. Kenapa demikian teman-teman? Jadi kalau proses ini berhasil, kemudian transisi ini berhasil, maka yang akan rugi adalah Amerika Serikat, betul. Jadi Amerika yang tadinya memiliki pasar yang besar terhadap gas LPG mereka di Indonesia, karena 70% masyarakat Indonesia menggunakan gas LPG import dari Amerika Serikat, dan ini sangat menekan nilai tukar rupiah. Ingat teman-teman ya, jatuhnya rupiah kita yang terus-terusan itu akibat karena kita ini seringan impor hal-hal yang padahal itu ada di Indonesia, dan ketika ini berhasil, maka lawannya adalah Amerika Serikat. Nah, menurut pendapat teman-teman bagaimana? Pendapat teman-teman kembali boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kasus dugaan korupsi kuota haji pada era Bapak Presiden Jokowi jadi sorotan kembali. Nah, teman-teman, ketika kita memandang kasus ini dari sisi politis, maka tidak bisa teman-teman ya. Politis ya politis, hukum ya hukum. Nah, ketika kita memandang secara politis, maka terdapat perintah dan arahan dari Presiden untuk melakukan penambahan kuota haji yang tujuannya
adalah untuk memangkas antrian, sehingga kemudian terjadi sebuah keselarasan, kemudahan yang dilakukan oleh para jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Namun ketika kita berbicara masalah hukum, adalah arahnya kepada unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yang wajib juga dipenuhi dalam tindak pidana korupsi. Misalnya teman-teman, apakah kemudian terdapat unsur memperkaya diri, apakah terdapat unsur merugikan negara, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ranah-ranah pembuktian dulu yang dibicarakan, dan ini merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus ini. Dan tentu kami adalah orang yang selalu mendukung penegakan hukum, apalagi ini menyangkut tindak pidana korupsi. Namun kita kembalikan, kalau kita berbicaranya hukum, maka harus ada pembuktian yang jelas, yang sah secara hukum, dan ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK. Arah kebijakan yang diambil oleh presiden itu terdapat di level makro, sementara teknis-teknis pelaksanaan yang dijalankan oleh kementerian itu terdapat pada level mikro. Sehingga di sini harus dibedakan teman-teman, mana yang menjadi tugas dan pokok dan fungsi masing-masing ya, yang menjalankan kebijakan di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Ini sebuah logika ya, seorang presiden yang memiliki kendali penuh atas aset-aset strategis di Indonesia, seperti Blok Rokan, Blok Mahakam, itu namanya aset strategis, yang perputaran uangnya mencapai ratusan triliun ya per tahun. Tentunya teman-teman, memilih skala-skala yang kecil seperti skala kuota haji tentu sangat tidak sesuai ya dengan hal yang namanya resiko. Dan dalam hal ini teman-teman ya, seperti ketika Bapak Jokowi mengambil Blok Rokan yang dikuasai oleh Chevron, kemudian mengambil Blok Mahakam yang dikuasai oleh Total INV, ini semua teman-teman terdapat sebuah sinkron ya terhadap arahnya ke arah tindak pidana korupsi. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, dan lebih memilih memperjuangkan untuk pengambil alihan. Dan fakta bahwa hari ini Blok Rokan dan Blok Mahakam yang tadinya dikuasai oleh Chevron, kemudian Total INV ya, ini sekarang sudah dikuasai oleh BUMN dan dikelola oleh masyarakat Indonesia. Dan seandainya itu dijadikan ya celah untuk korupsi, maka kemudian yang namanya kontrak tadi pasti diperpanjang dan risikonya kecil, minim risiko tetapi uangnya besar. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak dilakukan oleh Bapak Joko Widodo? Nah, disitulah kita melihat logikanya teman-teman. Ya, seandainya teman-teman deh ya, dalam hal melakukan penyelewengan, apakah teman-teman akan membuang hal yang besar tetapi tidak berisiko, ketimbang teman-teman memilih hal yang kecil tetapi sangat berisiko, seperti kecilnya resiko ya yang terdapat di Blok Mahakam dan Blok Rokan, dan besarnya risiko pada kuota haji, karena ini riskan, ini urusannya dengan keagamaan, yang mana ini dipantau oleh banyak orang. Jika logika yang sederhana saja tidak mampu dipahami, mohon maaf ya kepada para pembenci. Saya juga bukan pencinta buta, tetapi saya juga bukanlah seorang pembenci ya. Jadi logika seperti ini, ketika tidak mampu dipahami, berarti SDM yang harus diperbaiki, mohon maaf. Ingat, seorang presiden yang memiliki kendali penuh ya terhadap aset-aset strategis di Republik kita ini, tentu akan memilih sesuatu yang tidak tanggung-tanggung ya. Kita bisa melihat ya, seperti Blok Rokan yang selama ini dikuasai oleh Chevron, dan faktanya hari ini sudah diperjuangkan di era itu, dan saat ini dikuasai oleh BUMN. Fakta. Kemudian Blok Mahakam yang tadinya dikuasai oleh Total INV ya, sekarang sudah kembalikan ke Indonesia dan dikuasai oleh BUMN, dikelola oleh perusahaan milik negara kita untuk masyarakat Indonesia. Fakta. Kita belum lagi melihat PT Freeport yang tadinya saham Indonesia itu kecil sekali, hanya 9%. Nah, sekarang sudah dikuasai Indonesia lebih dari 50%, ya. Lebih dari 50%. Ini fakta, ya. Bagaimana ketika kita melihat hal-hal ini, ketika pemimpin kita waktu itu tidak berpihak kepada rakyat dan mau memperpanjang semua itu? Bukankah di situ terdapat uang yang lebih besar, yang skalanya itu, ya, skala perputaran uang strategis, ya. Ini luar biasa, teman-teman, ya. Jadi, kita harus memberikan sebuah logika yang positif, dan kita harus selalu mendukung penegakan hukum tanpa terkecuali. Ya, yang terdapat di dalam korupsi, dugaan terhadap penambahan kuota haji ini harus diselidiki secara tuntas, secara total, ya. Saya tidak akan menghalang-halangi siapapun, termasuk orang yang saya dukung, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Dan ini harus ditegakkan, hukum setegak-tegaknya. Namun ingat, kita kembalikan ke logika berpikir, dan kita kembalikan ke pembuktian. Karena yang namanya hukum, apalagi tindak pidana, ini berdasarkan azas pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oke, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Jika teman-teman memiliki pendapat, teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa berikan like, share, komen, dan follow.